Kini kondisi ayahku sering terbaring sakit. Mungkin karena usianya yang sudah semakin tua, dan entah kenapa setiap menjelang Ramadan, ayah selalu merasa gelisah. Ayah, ayo bangun ayah, waktunya minum obat. Apa mungkin ayah mengalami trauma? Ayah tak pernah sekalipun menceritakan masa lalunya kepadaku. Minum obat ayah. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban ayah. Hah? Ulat bulu? Ayah kenapa sih Ulat bulu? bulan Ramadan ayah Ulat sakit bulu? begini? Ayah, Ulat bulu? ayah cerita ayah. Bulu? Baiklah jika ayah tidak ingin bercerita, tidak apa-apa. Tapi ayah, yang lalu biarlah berlalu. Ayah fokus saja pada masa depan. Selama ini ayah dihantui oleh rasa bersalah. Ayah menyesal nak. Ayah tak ingin kejadian itu terulang kembali. Dosa apa yang ayah perbuat hingga ayah seperti ini ya? Menjelang bulan Ramadan di desa Jatiwalang terjadi sebuah dua tragedi sekaligus. Ada kisah yang selalu diingat dengan gemetar oleh orang-orang setiap menjelang Ramadan. Bukan kisah tentang nabi-nabi, malah petaka bertahun lalu yang terjadi. Pembantaian orang-orang dituduh komunis di kampung itu. Mereka mati dengan cara paling mengerikan, ditangkap dan diseret ke pinggiran Jati. Aku tidak ingin melihat mereka selamat. Aku ingin mereka rata dengan tanah. Segera periksa. Baik, Tuan. Mereka sudah mati, Tuan. Bagus. Segera habisin mereka. Ayah, ibu, ayah bangun. Katanya ayah akan selalu melindungiku. Ibu bangun. Katanya ibu akan selalu menemaniku. Jika kalian berdua pergi, lantas aku bagaimana? Tak ada anak yang tak menjadi yatim setelah pembantaian itu. Kejam sekali. Kekejaman memang tak bisa dilupakan. Apa alasan mereka membantai penduduk-penduduk itu ya? Penduduk diam karena tanah mereka diambil oleh komunis. Oleh sebab itu pembantaian dimulai. Lantas, hak siapa yang menang? Apakah para komunis itu? Entahlah. Angin kering merayap pelan dari arah hutan jati yang mengelilingi kampung, menghembuskan bau ganjil yang sebelumnya tak terkenali, seperti bau kayu yang membusuk dalam tanah, tetapi bercampur amis darah yang memualkan perut dan membuat gatal hidung. Orang-orang mengingatnya sebagai musim yang ganjil. Meski sudah penghujan, tapi kekeringan justru mulai merontokkan daun jati. Dan sekitar seminggu sebelum bulan puasa, di tahun 1965, setelah pembantaian itu, penduduk yang jengkam kecemasan semakin dirayapi dengan kengerikan ketika ribuan ulat bulu menyerbu kampung. Ulat bulu hampir sebesar jempol orang dewasa. Tak hanya terlihat di pohon kelapa, pisang, atau pepaya, di pekarangan, tetapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah, di pintu, dan di jendela, bahkan menyerbu ke dalam rumah. Udara terasa kental dengan bulu-bulu ulat yang rontok. Apa-apaan ini? Penyakit apa ini? Bukankah ini semua gara-gara ulat bulu sialan itu? Apakah penyakit ini ada obatnya? Mustahil. Kemarin aku sudah pergi ke rumah sakit, namun masih saja seperti ini. Kalian coba balurkan air garam ini ke tubuh kalian. Aku tidak tahu apakah rasa ini akan mereda, tapi siapa tahu rasa gatalnya yang akan menghilang. Apaan ini? Justru ini semakin sakit. Bentol-bentolnya makin banyak, rasanya juga makin perih. Apakah ada obat yang lebih manjur? Maaf, aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita akan mati seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal sebelumnya tidak ada wabah seperti ini. Entahlah, apa karena balas dendam? Balas dendam karena apa? Apa karena pembantaian itu? Kenapa kita yang kena imbasnya?
pernah terjadi wabah ulat bulu seperti ini sebelumnya. Hah? Tak bisa dipercaya ya ada wabah seperti itu. Akhirnya, para penduduk itu mulai mengaitkan dengan munculnya ribuan ulat bulu itu, dan para penduduk yang telah mati terbantai. Apa-apaan ini? Udah seperti ini? Apakah ini karena ulat ini? Dari mana datang mereka? Kok ulat ini kutukan? Tunggu apa lagi? Ayo kita pasti ulat-ulat ini. Bagaimana ini? Belum ada sudah dijak. Aku sudah tidak kuat sampai aku ingin mengatakan sama kita jantung. Benar-benar yang lagi sudah ya. Kalah. Yang mendengar, rasa kata itu bisa disembuhkan. Dan banyak orang yang mati mengemaskan. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku mempunyai misi. Tolong, yang mati. Dalmiji dan anggota komunis lainnya ditemukan mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik-bintik hitam bengkak. Beberapa orang kemudian ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Setelah sebelumnya meraung kesakitan, berguling-guling di tanah, sembari terus menggaruk seluruh badan, seakan ada ulat bulu merayap di bawah kulitnya. Apakah sudah benar-benar tidak ada cara lain untuk membasmi ulat-ulat bulu itu ya? Sudah berbagai cara dilakukan. Bahkan membakar pepohonan yang telah dipenuhi oleh ulat bulu itu. Namun, yang terjadi apa ini? Sudah banyak warga yang mati. Kenapa PRT tidak melakukan tindakan? Betul. Tenang. Saya juga sedang memikirkannya. Bagaimana kalau kita bakar saja? Memangnya mempan? Apa salahnya mencoba? Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju. Semoga kali ini ulat bulu itu akan semakin berkurang. Apa-apaan ini? Ulatnya makin banyak. Lari, Ketika ketakutan sudah menjadi lebih mengerikan dari datangnya maut, beberapa penduduk Jatilawang sudah banyak yang memasrahkan nasibnya kepada yang di atas. Tolong, siapapun tolong kami. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong siapapun. Wah, lihat. Ulat bulunya mau menghilang. Tunggu, masih belum. Masih terasa ada yang harus dibersihkan. Siapa kau? Aku bukanlah seperti apa yang Kisanak lihat. Sekiranya Kisanak bisa melihat apa yang terjadi, maka Kisanak tahu siapa saya. Tidak ada yang kebetulan diberikan. Apa yang kau inginkan? Hanya mereka yang terikat pada dunia yang memiliki keinginan Kisanak. Kalau begitu, hentikanlah kemarahanmu. Saya tidak lagi memiliki kemarahan Kisanak. Lihat, bahwa ini yang sanakan semua orang. Apa arti kesengsaraan bagi orang yang mengharapkan keadilan? Mereka sendiri yang membuat wabah itu. Allah Maha Pengampun, maka memuliakanlah diri siapa yang memaafkan. Memaafkan bukan berarti meniadakan kesalahan. Keadilan hanya mungkin bila kesalahan tidak hanya dimaafkan. Kita tidak bisa menghakimi kesalahan orang lain. Sampaikanlah itu kepada orang-orang yang melakukan pembantaian Kisanak. Tapi, tidak semua orang bisa menanggung kesalahan tersebut. Diam dan membiarkan terjadinya kejahatan adalah kejahatan bagi orang-orang yang lemah iman. Gusti Allah buatan sare, Allah tidak gitu. Maka, berilah kesempatan kepada orang-orang itu untuk berpuasa dengan tenang. Apakah mereka juga berpuasa dari kebencian? Ini memang bukan perkelahian laga, tapi pertempuran batin. Pertarungan dalam keheningan seakan menguji keteguhan batin masing-masing. Tak terlihat lagi ulat bulu itu, hanya ada kepompong yang bergelantungan, kemudian perlahan kepompong itu merekah, dan keluar seekor kupu-kupu yang langsung terbang di bawah tamparan cahaya bulan, yang bagai bergetar oleh kepakan sayap kupu-kupu itu. Tak ada lagi orang bersorban, selembar daun jati itu terlihat melayang jatuh ke tanah. Orang-orang tak pernah tahu siapa gerangan orang bersorban itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati. Tubuh ayah yang keriput lemah dan hanya bisa berbaring di ranjang. Sering saya melihat matanya memandang jauh dengan tatapan kosong. Terkadang, tengah malam ayah mengigau dengan suara Ayah.
kesengsaraan bagi orang yang apa arti kesengsaraan bagi orang yang Mari kita coba. Nyongan. Lu petek wis kayak kue. Anaknya dewek. Wis. Masih belum? Masih terasa ada yang harus dibersihkan.